Lumayan jalan juga saya kalau begitu lumayan. Iya, sudah itu. Biasanya ketemu ya kalau seberapa meter mah kali 4. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wa ridwan minas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina 'utul 'ilma darajat. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam, kemudian disusul dengan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat, panjang umur, nikmat kita diberikan kemampuan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Allah takdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim yang biasa kita laksanakan setiap
Sabtu pagi ba'da salat subuh. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini Allah akan mengganjarnya, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat besertakan salam semoga selalu tercurah ke penghulu alam, yakni baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam majelis ini nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadiratul kiram al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita, guru kita, ketua DKM Mushalla Al-Ikhlas Bapak Haji Uha, kemudian ketua majelis ta'lim Bapak Ustadz Tajuddin, bapak-bapak, saudara-saudara yang insya Allah kita semua yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwasannya Allah pastikan diri kita pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bahwasannya ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan kita telah melaksanakan, alhamdulillah, ini hari yang keberapa nih? 7. Masya Allah. Mudah-mudahan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-7 ini Allah menerima amal ibadah kita, Allah menerima puasa Ramadan kita, Allah menerima salat tarawih kita, dan Allah menerima amalan-amalan baik yang telah kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada kemenangan kita, yakni nanti Idul Fitri. Bapak-bapak sekalian, melanjuti dari bahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab bersungguh-sungguh dalam beramal, dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-jannatu aqrabu ilal ahadikum min sirakin na'li wan naru mislu dzalik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari sandal yang dipakainya. Ya. Jadi bagaimana kita memahami hadis ini, bahwasannya Rasul bersabda bahwa surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, di antara kita, dari sandal yang dipakainya. Sandal, tahu ya sandal mah ya? Ya, sandal itu yang kita pakai setiap hari. Jadi setiap hari kemana-mana pakai sandal. Ada zaman sekarang yang masih nyeker bener ya? Ada. Banyakan mah yang pakai sandal gitu ya. Jadi sandal dipakai setiap hari, kemana-mana pakai sandal. Kenapa kita kemana-mana pakai sandal? Karena sandal itu bagian dari safety. Ya, takut nanti kena paku, takut nanti kena duri, takut nanti kena beling, takut dan takut. Ya. Takut dengan ujian di dunia saja kita prepare. Jangan sampai kena paku, kena beling, kena duri, kita pakai sandal. Akan tetapi Rasul mengumpamakan ini bahwasannya surga itu lebih dekat daripada sandal terhadap diri kita. Sandal itu aktivitas kita selalu dekat sekali dengan sandal, kemana-mana pakai sandal. Ya. Kemudian Rasul menggambarkan ada yang lebih dekat lagi daripada sandal. Apa itu? Yang lebih dekat lagi itu adalah amalan yang terpampang di depan kita. Seperti salat tepat waktu, kemudian puasa sunnah. Kalau di Ramadan ini kita puasa wajib, ya. Kemudian bersedekah atau membantu orang lain, bahkan dengan hanya tersenyum kita mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada banyak kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan di mana hal itu sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini bahkan tak pernah menyita waktu dan tenaga kita. Ya. Kalau pakai sandal kadang-kadang ada nyita waktu juga, apalagi kalau sudah umurnya mulai senja. Gimana tuh? Itu kadang-kadang sandal masuk salah. Ya, masuk ke tengah jarinya, masuk ke pinggir, kadang-kadang nyeplos jari jempolnya, Masya Allah. Ya, walaupun sedikit tapi menyita juga waktu kita. Ya, itu sandal yang sangat dekat sekali dengan kita. Kadang-kadang kalau lagi pulang kita tarawih, pulang dari masjid, yang satu di sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, soalnya jauh gitu ya. Nyariinnya susah. Tapi ada kalimat-kalimat yang sangat dekat dengan diri kita, yang tidak hanya mengantarkan kepada urusan selamat di dunia. Kalau sendal tadi selamat urusannya di dunia tuh.
nggak kena duri, nggak kena beling, nggak kena paku, ya, menghindari tersandung, itu urusan sendal, urusan di dunia. Tapi ada suatu kalimat ya yang tidak hanya menyelamatkan dalam urusan dunia, tapi juga menyelamatkan dalam urusan nanti di akhirat. Apa itu kalimat tasbih? Ya, kemudian bisa mengucapkan kalimat tahmid, takbir, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau menyempatkan kita beristighfar. Dekatan mana tuh? Sama sendal. Ya, kalau kita lagi jadi makmum, sekarang kita duduk nih, terus selesai nih majelis, pulang jalan dulu ke pintu, cari apa? Cari sendal. Tapi bertasbih nggak perlu kita berjalan. Ya, di tempat duduk di situ kita bertasbih, beristighfar, mohon ampun kepada Allah sehingga Allah memberikan ganjaran kepada kita. Selamat kita dalam urusan di dunia dan selamat kita dalam urusan akhirat. Oleh karenanya, ya, perumpamaan yang sedemikian itu disampaikan oleh baginda Rasul. Kemudian berdasarkan kitab yang berjudul Al-Inafah bima jaa bis sadaqah wad diyabah, terdapat keutamaan bersedekah. Kita bahas yang kaitannya dengan sedekah, karena sedekah ini luar biasa keutamaannya. Kemarin pada bahasan kemarin kita sudah bahas bahwasannya dengan bersedekah, anak muda yang sudah ditakdirkan harus meninggal dunia 5 hari lagi, kata siapa? Kata malaikat pencabut nyawa pada saat dia bersama Nabi Sulaiman. Tapi dengan sedekah yang dia lakukan setiap hari, ya, maka sedekah itu merubah takdir Allah yang seharusnya anak muda itu umurnya selesai diambil oleh Allah melalui malaikat, maka Allah merubah takdirnya, anak itu masih diberi kehidupan sampai juga bertahun-tahun. Ada 4 keutamaan di dalam bersedekah. Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Pernyataan ini diperkuat dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya bersedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, paham ya? Ya. Jadi kalau ada api, anggaplah api itu dosa, maka dengan bersedekah, ya, api itu dipadamkan oleh air. Air itu anggap saja sedekah. Ya. Itu di dalam yang pertama. Kemudian di dalam kemudian disertai amalan sedekah ini upayakan dengan taubat sepenuh hati, dan kalau kita punya dosa berusaha
untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang kita perbuat. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 271, ibdus sadaqati fani'imahi wa in tuhbuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yaghfir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, maka hal yang demikian itu jauh lebih baik. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi kalau kita bersedekah, memberikannya dengan cara diterangkan, ya. Artinya ada orang yang sedekah, ini Pak Ustadz ada yang sedekah nih buat musola Al-Ikhlas, kemudian sedekah itu diumumkan di dalam Al-Quran ini, itu dikatakan maka itu baik. Ya, walaupun pandangan kita kadang-kadang ada saja sih orang ya yang menganggap bahwa itu Maria katanya pengen dipuji. Ya. Tapi wallahu alam, ya, hal yang demikian juga bisa menjadi motivasi buat siapa? Buat kita. Kalau si A bisa bersedekah, ya, kenapa kita tidak bisa bersedekah? Bahwasannya apalagi di bulan suci Ramadan, bersedekah ini ya pahalanya berlipat ganda. Ya, bersedekah di bulan suci Ramadan nih sedang tadarus Al-Quran, ya. Kemudian nanti setelah tadarus Al-Quran kita menjelang berbuka puasa. Kalau kita ada kelebihan rezeki, ya berikan kepada orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Ada gorengan kirim, ada yang hitam-hitam, apa yang hitam-hitam? Kopi. Apal merenan. Ya, yang ada kopi dikirim, ada kurma dikirim gitu ya. Kemudian ada yang lain-lainnya. Masya Allah. Ya, hal yang demikian ini adalah merupakan sedekah. Dan barang siapa orang yang bersedekah, tidak akan hartanya menjadi berkurang. Justru dengan bersedekah, insya Allah hartanya semakin bertambah. Kemudian yang kedua, bersedekah memberikan keberkahan pada harta yang kita miliki itu. Ya, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, harta tidak akan berkurang dengan bersedekah. Dan orang yang pemaaf pasti Allah akan tambah kewibawaannya. Seperti dikutip di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18,
innal musaddiqina wal musaddiqas wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya oleh Allah. Kepada siapa? Kepada mereka. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah, di dalam ayat Al-Quran surah Al-Hadid 18, jadi barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Apa itu pinjaman yang baik? Sedekah itu pinjaman yang baik. Kita minjemin, gitu ya, minjamin, maka Allah akan balas ya dengan pembayaran yang berlipat ganda. Ya, nah, kaitannya ini dengan syukur. Kemarin pernah dibahas bahwasannya barang siapa bersyukur, ya, dia bersyukur, aktivitas dari bersyukurnya adalah bersedekah. Ya, alhamdulillah saya diberikan rezeki yang cukup, rezeki yang banyak, maka saya meminjamkan di jalan Allah, saya bersedekah di jalan Allah, ya, maka Allah akan menggantinya nanti dengan pembayarannya yang berlipat-lipat ganda. Tidak ada orang gara-gara dia banyak bersedekah terus jadi bangkrut. Tidak ada orang yang banyak bersedekah membuat dia jadi miskin. Ya, justru kebalikannya. Orang yang banyak bersedekah, maka rezekinya pasti akan banyak bertambah. Kemudian yang ketiga, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Hal ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, ya, ayat yang tadi, ya, orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang yang memberikan atau menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh Allah oleh salah satu dari pintu surga. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berinfak sedikit saja untuk kedua kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika dia ahli salat, maka akan dipanggil dia dari babus salat, dari pintu salat. Jika dia ahli jihad, ya, ahli jihad, berjuang di jalan Allah, ya, maka dia akan dipanggil dari babul jihad, yaitu pintu jihad. Jika ia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari babus sedekah, pintu
sedekah. Dan jika ia ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu puasa, atau babur rayyan namanya, ya, pintu ar-rayyan. Jadi pintu surga itu banyak, ya, pintu surga itu banyak. Setiap tadi, ya, aktivitas baik kita, kalau kita ahli sholat maka kita dipanggil dari babus sholat. Kemudian kalau kita ini sebagai ahli jihad maka akan dipanggil dari babu jihad. Kemudian jika kita ahli sedekah maka akan dipanggil dari babus sedekah. Dan terakhir, apabila kita ahli puasa, ya, puasa Ramadan, puasa sunnah, Senin, Kemis, ada yang melazimkan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak, gitu ya. Itu adalah ahli puasa. Maka akan dipanggil nanti dari babul rayyan. Ya, namanya babur rayyan, pintu ar-rayyan. Mudah-mudahan kita semua memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan kita memperbanyak sedekah. Ya, sebelumnya pernah kita bahas bahwasannya sedekah tidak mesti harus dengan uang. Tidak harus. Ya, sedekah ada lagi lewat, ada paku di jalan, ada beling di jalan, kita ambil kemudian kita buang ke tempat yang aman, yang tidak mungkin nanti mencelakakan orang lain, itu sedekah. Ya, lagi lewat, ini ada jemuran tetangga kita jatuh, ya, kita ambil, kita selempangin lagi, ya, jangan diambil terus dibawa pulang, ya, itu bukan sedekah mereka, ya, apalagi yang jatuhnya yang lain gitu, ya, yang segitiga, ngeri juga mereka nih, gimana nih caranya? Kemudian, ya, tersenyum juga sedekah, ya. Kalau kemarin ada ustadz kita menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadan diamnya orang, diamnya kita itu ibadah, ya. Saking diamnya, ya, ada yang nanya juga nggak mau jawab, gitu ya. Ustadz Judin, ya, mau mana? Wah, gue mau lagi puasa. Puasa merenang, diamnya orang puasa mau ibadah. Ya, ditanya, ya, agak mau jawab, peneng baik, diem baik, ya. Nah, itu juga bukan aplikasi yang baik. Jadi, ya, ditanya, ya, disapa harus menjawab, ya. Kemudian bertersenyum juga menjadi bagian dari ibadah. Mudah-mudahan kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang dapat nanti mengumpulkan pundi-pundi pahala untuk kita, ya, sehingga puasa ini akan membentuk kepribadian kita yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Aktivitas Ramadan bisa teraplikasi nanti setelah Ramadan, ya. Kalau kita rajin sholat berjamaah, insya Allah mudah-mudahan, ya, setelah Ramadan kita pun tetap rajin sholat berjamaah. Di bulan suci Ramadan kita sering membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan hal kebiasaan membaca Al-Quran pun tetap kita lakukan. Demikian bahasan yang kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya buat saya pribadi, benar tentunya datangnya dari Allah, dan jika ada hal-hal yang salah, yang kurang tepat, tentunya datangnya dari saya sebagai hamba Allah yang dhaif dan fakir. Kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup dengan doa majelis terakhir.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.